Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya mohon maaf jika mengganggu kekhusyuan ibadah sunnah Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya di dalam menunaikan seluruh pekerjaan dan ibadah kita, tak terkecuali yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak sekalian, setiap orang yang pernah merasa jatuh cinta pasti setuju dengan saya bahwa yang namanya cinta itu pertama adalah sesuatu yang sangat indah, adalah sesuatu yang sangat membuat orang bisa bahagia. Ketika kita masih muda dulu, jika kita pernah mengalami itu, maka kebahagiaan itu terasakan, kebahagiaan yang diberikan oleh al-mahabbah, oleh cinta itu akan membuat hati kita menjadi bahagia, dan kebahagiaan itu akan terpancar di wajah kita, di wajah seseorang yang sedang mengalami atau memiliki rasa cinta kepada sesuatu, baik itu manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang tidak memiliki cinta atau tidak sedang jatuh cinta atau tidak pernah jatuh cinta adalah orang yang hatinya mungkin kering, hatinya mungkin gersang, karena cinta itu membuat hati menjadi berbunga-bunga, hati menjadi indah. Begitu indahnya cinta, kadang-kadang sampai tua seperti ini pun saya itu suka-suka mengenang masa-masa lalu ketika cinta kami, saya dan istri saya sedang berkembang. Kadang-kadang kami bernostalgia ke Isola, di Ikip sana, jalan-jalan untuk mengenang yang lalu. Karena cinta pada waktu itu terasa begitu indah. Yang kedua, pasti kita akan setuju bahwa cinta itu memiliki kekuatan yang sangat besar yang dimiliki, yang bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang luar biasa sekali. Misalnya karena cinta pulalah jika ada seorang ibu kemudian bisa berjalan berhari-hari karena mencari anaknya yang dicintai. Karena cinta pulalah jika ada seorang laki-laki kemudian berani berjuang, berani bekerja, kemudian dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, nggak mengenal capek demi keluarga yang dia cintai. Kalau kemudian perasaan cinta itu diungkapkan, kemudian ada yang menghalangi, misalnya ada seorang pemuda menyintai seorang pemudi, kemudian dia ingin bertemu kepada orang yang dicintainya, dan pertemuan itu ingin selakasnya dia lakukan, maka dia akan menggunakan cara yang paling cepat untuk menemui sang kekasih. Dia akan bersegera menemuinya. Kalau bersegera menemuinya itu bisa dilakukan dengan motor, maka dia akan memakai motor. Kalau nggak bisa dengan motor, dia akan cari bus. Kalau bus juga masih nunggu lama, biasanya dia nyari angkot. Kalau untuk ongkosnya nggak punya, jalan kaki pun tidak apa-apa. Itu dorongan-dorongan cinta itu. Kesulitan-kesulitan jika dihadapi dengan perasaan cinta atau mahabbah akan terasa ringan, penderitaan itu akan bisa dihadapi dengan riang dan gembira. Oleh karena itu cinta seperti ini atau mahabbah ini jika kita dimiliki akan menjadi tenaga yang sangat besar sekali bagi seseorang. Kalau dia dihalangi seperti yang tadi hendak saya sampaikan, dia dihalangi untuk
mengekspresikan cintanya, maka dia akan melawan dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Kalau kemudian dengan kekuatan tenaga nggak bisa, dengan pikiran nggak bisa, dengan halus nggak bisa, maka harta yang paling berharga sekalipun bersedia dia korbankan. Di kampung saya di Jombang sana pernah terjadi ada dua orang pemuda, laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta, kemudian menghadap kepada orang tuanya minta dinikahkan, dan orang tuanya nggak setuju, bujuk-bujuk nggak setuju, gitu. Akhirnya pikirannya jadi negatif, mengarah ke hal-hal yang tidak benar. Kemudian bersama sang kekasihnya, mereka berdua mengikat tangannya, kemudian berbaring di atas rel pada malam ketika kereta api Bandung Surabaya itu mau menuju Surabaya. Di Jombang keduanya tergilas. Pengorbanan seperti ini bisa dilakukan oleh orang yang jatuh cinta sekalipun harus mengorbankan harta atau sesuatu yang paling berharga sekalipun. Oleh karena itu kita nggak usah heran jika kemudian ada bom bunuh diri, ada teroris, karena mereka menyatakan kami membela sesuatu yang harus kita pertahankan, yang harus kita cintai. Sekalipun kita nggak setuju dengan itu, kita bisa memahami kenapa bisa seperti ini. Orang yang menyintai sesuatu pasti ingin memberikan sesuatu yang terbaik terhadap kekasih yang dia cintai. Orang-orang yang cinta kepada Allah di zaman Rasulullah dan para khalifah memberikan kontribusinya, karya-karyanya yang terbaik untuk Islam. Salah seorang di antaranya Imam At-Tabari, seorang sejarawan dan seorang mufasir. Usia beliau sampai 84. Mengarang tafsir 30 juz itu, kemudian mengarang buku sejarah dan yang lain-lainnya. Saking banyaknya buku yang beliau karang, kalau buku itu jumlah halamannya dibagi umur beliau sejak lahir sampai meninggal 84 itu, rata-rata beliau menulis 8 halaman sehari sejak lahir hingga meninggal. Itu beliau lakukan karena cinta beliau kepada ilmu, cinta beliau kepada Islam. Imam Al-Ghazali usianya cuma 54. Tetapi karena cintanya kepada ilmu, cintanya 55, cintanya kepada Islam, beliau menulis karya-karya yang sampai hari ini masih banyak dibaca oleh orang, berkali-kali dibaca. Lebih dari 40 buku. Itu cinta kepada Islam. Oleh karena itu cinta itu besar dan kecilnya bisa diukur dari produktivitas seseorang. Cinta kita kepada perusahaan ini juga bagi saya bisa dilihat dari produktivitas perusahaan ini. Semakin baik, semakin produksif, semakin kualitasnya tinggi, saya sebagai orang luar akan mengatakan bahwa berdasarkan peningkatan dan kualitas yang terus menaik itu, cinta orang karyawan Telkom terhadap perusahaannya menjadi semakin tinggi. Tetapi jika kemudian cinta ini dimiliki seseorang, kemudian ada ego yang masuk ke dalamnya, gitu, maka cinta seperti ini juga akan merupakan sesuatu yang berbahaya kalau egonya masuk. Karena yang paling penting apa yang saya maui terpenuhi, peduli amat dengan orang lain. Kalau Bapak di sini bekerja dengan cara seperti itu, kemauan kita sendiri, yang terpenting apa yang saya inginkan tercapai, maka hal seperti ini justru akan mengoyak-ngoyak. Kalau cuma satu nggak apa-apa, karena nggak ada kawannya yang akan terpecah belah. Tetapi kalau kemudian di Telkom ini misalnya banyak aspirasi, banyak keinginan yang berbeda, maka keinginan seperti itu
tidak bisa dibiarkan karena dia akan merupakan faktor yang memecah belah tujuan bersama kita. Tujuan kita bersama, jika kemudian ego kita naik, pasti akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena itu harus ada ikatan dalam diri kita. Ikatan yang mempersatukan kita untuk tujuan bersama. Ikatan itu bisa saja dalam bentuk luaran. Misalnya baju Bapak ini seragam semuanya, gitu, putih semuanya, di sini ada logonya, kemudian siapa yang berpapasan, oh itu kawan saya, oh itu kelompok saya. Tapi saya harus ingatkan, baju seperti yang Bapak pakai itu bisa saja dipalsukan orang. Saya juga bisa kalau membuat begitu, kemudian palsu di sini, wah saya orang Telkom, kemudian dengan itu saya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Oleh karena itu tidak seperti ini cara masuk, tapi itu pun penting karena itu bisa membentuk suasana kebersamaan. Tetapi jika suasana kebersamaan itu hanya di luarnya begini, maka kata Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Seringkali kalian melihat orang-orang itu sepertinya bersatu, padahal hati mereka terpecah belah karena egonya yang itu tadi. Oleh karena itu bagi kaum muslimin yang memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus diikat oleh tujuan yang tidak ego, tidak ke situ. Ego tidak diperturutkan. Apa yang menjadi dasar bagi ikatan cinta itu? Ikatan cinta itu adalah tujuan yang kita miliki bersama. Kalau dalam Islam, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba di dalam Islam itu disebut abid. Abid itu hamba. Tugas hamba melayani, bukan dilayani. Bukan, yang terpenting adalah orang yang dicintai, bukan kita yang menyintai, yang menjadi pusat. Jadi kalau itu ditarik kembali ke tempat kerja kita, yang terpenting bagi semua kita adalah kepentingan, bukan ego kita masing-masing, tetapi tujuan dan kepentingan perusahaan kita, yang ke situ kita kemudian menyatukan visi kita, menyatukan usaha kita semuanya. Di dalam ikatan seperti itu yang disebut ribat itu, seseorang menganggap orang lain sebagai bagian dari dirinya. Jika orang yang lain ini mengalami kesulitan, dia tidak akan membiarkan kawannya itu menghadapi kesulitan. Jika seseorang mengalami musibah, maka orang yang lain tidak akan membiarkan orang kawannya ini terkena musibah. Ada sebuah cerita yang menarik di masa Umar bin Khattab. Sekali waktu ada orang yang secara salah tetapi semi sengaja membunuh seseorang di zaman Umar itu. Karena dia membunuh kemudian dicari-cari dan tertangkap, maka dia diadili. Ketika diadili, diputuskan bahwa dia salah, maka hukumannya adalah dikisos. Dikisos itu tentu saja dihukum mati. Gitu. Lalu dikumpulkanlah orang-orang sesudah sholat duhur, dikumpulkan. Kemudian di orang tersebut diikat di alun-alun, kemudian orang-orang dikumpulkan, dipanggil, diumumkan bahwa orang ini bersalah dan akan dihukum mati karena dia membunuh orang. Di saat semuanya sudah berkumpul, orang yang dihukum ini meminta kepada Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, karena saya akan dihukum mati, izinkanlah saya menemui keluarga saya barang sebentar. Saya ingin menemui ibu saya untuk meminta maaf. Saya ingin menemui saudara-saudara dan istri saya untuk meminta maaf kepada mereka. Karena saya nggak punya waktu lagi untuk bertemu mereka. Izinkanlah saya pergi sebentar untuk menemui mereka. Karena dia hukuman, yang mau dihukum, yang mau dihukum mati, ya tentu saja nggak bisa dilepaskan begitu saja. Oleh karena itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, bolehlah kamu pulang ke kampung kamu, di mana sih, di sana
nanti saya sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, saya sudah sampai di tempat ini dan Amirul Mukminin boleh melaksanakan hukuman itu terhadap saya. Boleh, tetapi kamu harus ada yang menggantikan kamu, jaminannya katanya. Punya saudara enggak kamu di sini? Kalau punya saudara, dia harus menggantikan kamu sementara kamu pulang kampung. Enggak punya, wahai Amirul Mukminin. Enggak punya siapa-siapa, tidak. Oleh karena itu enggak boleh, kata Umar bin Khattab, ya sudah kita laksanakan aja. Di tengah seperti itu tiba-tiba Salman Al-Farisi maju kemudian mengangkat tangannya berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, biarkanlah saya yang menjadi menggantikan dia sehingga dia bisa pulang. Nanti sesudah dia pulang ke sini dia menjalani hukumannya. Biarlah saya yang menjadi apa itu, yang menjadi pengganti di sini. Bagaimana? Kemudian ditanya itu, yang mau pulang itu yang akan dihukum, bisa kamu pulang? Oleh karena itu diizinkan orang yang dihukum tadi pulang ke kampungnya, sebagai penggantinya Salman Al-Farisi diikat di alun-alun itu. Sesudah asar orang itu belum juga tiba. Orang-orang sudah berkumpul di situ. Menjelang matahari terbenam, orang yang dihukum itu belum juga tiba. Beberapa saat sebelum terbenam, gitu orang-orang sudah Salman Al-Farisi saja yang harus dihukum. Karena orang itu pasti kabur, orang itu pasti melarikan diri. Sebagai jaminannya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi juga mengatakan saya siap untuk menjadi pengganti dia. Ketika mau dilaksanakan tiba-tiba dari jauh kelihatan ada seseorang lari pontang-panting dengan keringat yang bercucuran, kemudian dengan nafas yang terengah-engah jatuh bangun mengejar tempat itu, akhirnya sampai sebelum matahari terbenam. Terus ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kamu sampai terlambat? Dia mengatakan saya terhalang, kalau kita mungkin sekarang banjir atau apa gitu, terhalang banjir sehingga saya nggak bisa sampai ke sini seperti yang saya janjikan. Lalu digantikanlah kedudukan Salman Al-Farisi dan orang yang membunuh ini kemudian menempati tempatnya. Ketika itu ditanyalah Salman Al-Farisi oleh Umar bin Khattab, wahai Salman Al-Farisi, kenapa engkau bersedia menggantikan dia untuk dihukum? Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sebagai seorang muslim, jika kita melihat saudara kita mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, maka kita harus membantu semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan itulah yang saya lakukan. Jangan sampai nanti ada orang mengatakan bahwa di dalam Islam orang-orangnya tidak peduli satu sama lain. Jangan sampai ada yang mengatakan ketika salah seorang di antara teman-temannya menghadapi kesulitan, yang lain tidak mau membantu. Jangan sampai nanti ada orang mengatakan begitu. Karena itu saya bersedia menggantikan dia. Lalu ditanyalah orang yang dihukum tadi, terus kenapa kamu juga kok kembali dari kampung? Bukankah kamu bisa melarikan diri? Kan sudah digantikan, kenapa kamu kembali ke sini? Mestinya kamu pergi aja, entah melarikan diri kemana. Kata orang itu, saya datang ke sini untuk menepati janji. Perintah Islam, janji harus dipenuhi. Jangan sampai nanti ada orang mengatakan bahwa orang-orang muslim tidak pernah memenuhi janjinya. Ketika itu orang mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah dan sebagainya. Mendengar dialog itu, keluarga orang yang terbunuh ini langsung mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, jika sudah seperti ini saya maafkan saudara kita yang membunuh saudara kami, oleh karena itu dia bisa bebas. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin bukanlah orang-orang yang pemaaf. Melihat begitu lalu Umar bin Khattab memerintahkan
dibebaskan, dan semua telah memberikan yang terbaik kepada agamanya, kepada Islam. Seperti inilah dahulu para pendahulu kita memberikan keteladanan kepada kita di dalam hal ribat ini. Saling keterikatan diri, saling membantu dan saling melindungi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hati yang lurus kepada kita, memberikan pikiran yang terang kepada kita, dan menumbuhkan persaudaraan di antara kita semuanya, sehingga dalam bekerja begini kita bersama-sama bisa satu tujuan, bisa tidak kemudian terpecah belah, sehingga bisa merugikan tujuan kita bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.